Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Nurfadhilah dengan NPM 10060303128 dari kelas A Farmasi Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana bisnis saya sebagai tugas untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pharmapreneurship Syariah dengan dosen pengampu Bapak Indra Topik Maulana MSI. Rencana bisnis saya untuk beberapa tahun ke depan ini adalah bisnis klinik kecantikan yang rencananya akan saya beri nama Aurora Beauty Bar. Beauty Bar ini berisi perawatan-perawatan wajah dengan harga yang terjangkau. Untuk rencana lokasi pembukaan bisnis Aurora Beauty Bar ini ada dua pilihan. Untuk Google Maps-nya tertera pada layar, yaitu menyewa ruko di dalam mall Paris Van Java Bandung atau PVJ Bandung yang berlokasi di Jalan Sukajadi nomor 131-139, Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Atau pilihan keduanya di dalam mall Trans Studio Mall Bandung atau yang biasa disingkat dengan TSM yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 289, Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Alasan saya memilih antara kedua tempat tersebut karena target pasar saya adalah remaja usia 15 tahun ke atas serta usia-usia dewasa yang sudah berpenghasilan dan ingin membajakan diri atau sekedar me time sembari berbelanja, yang mana kedua mall tersebut merupakan pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat baik setempat maupun pendatang dari luar. Selanjutnya, untuk keunggulan dari klinik kecantikan Aurora Beauty Bar ini, selain disediakannya produk skincare, rencananya saya juga akan menyediakan produk-produk make up-nya. Karena sejauh yang saya tahu, tidak banyak klinik kecantikan yang juga mengeluarkan produk make up. Kemudian dari segi pelayanannya, Aurora Beauty Bar ini hanya berfokus pada perawatan wajah, di mana biasanya klinik kecantikan lain juga menyediakan pelayanan-pelayanan lain seperti perawatan kuku, rambut, dan lainnya, sehingga pelayanan dilakukan untuk Aurora Beauty Bar ini hanya akan benar-benar fokus pada perawatan kulit wajah. Kemudian untuk konsultasi di klinik juga disediakan secara online dengan kiranya menyebutkan masalah-masalah yang dialami kulit wajah. Baru setelahnya dilakukan konsultasi secara tatap muka untuk lebih meyakinkan hasil analisis nantinya. Kemudian selanjutnya ada strategi yang akan saya gunakan untuk meningkatkan omset atau penjualan atau pendapatan dari bisnis Aurora Beauty Bar ini. Untuk menginformasikan keberadaan klinik kecantikan Aurora Beauty Bar ini, saya akan menggunakan strategi dengan giat berpromosi di sosial media, seperti contohnya di Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Kemudian juga saya akan memberikan tester kepada influencer-influencer untuk mencoba jasa dan produk Aurora Beauty Bar dan meminta tolong untuk memberikan review jujur di sosial media para influencer tersebut. Kemudian untuk penjualan skincare sebagai revenue stream atau pendapatan sampingannya juga tidak hanya ada pada display di toko offline store saja, tapi juga dilakukan di platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Kemudian strategi lain untuk menjaga kesetiaan customer sebagai pelanggan adalah dengan menawarkan member card untuk nantinya tiap melakukan perawatan akan mendapatkan diskon sebesar 10% atau diskon-diskon di hari besar seperti hari kemerdekaan, hari ibu, dan hari spesial lainnya. Kemudian selanjutnya itu ada tabel hasil analisis ramalan penjualan. Berikut tertera penjualan per bulan dari bisnis Aurora Beauty Bar ini selama 12 bulan atau 1 tahun dengan penjualan utama atau produk utama dari bisnis Aurora Beauty Bar ini adalah
facial treatment biasa, kemudian ada acne facial untuk perawatan kulit wajah yang berjerawat, kemudian brightening facial untuk mencerahkan kulit wajah, hydrating facial untuk menghidrasi kulit wajah yang kering, kemudian ada soothing treatment untuk kelembapan wajah, dan ada chemical peeling. Sedangkan untuk produk samping atau pendapatan lainnya atau revenue stream dari bisnis Aurora Beauty Bar ini ada penjualan skincare, yaitu berupa facial cleanser atau pembersih wajah, toner wajah, serum wajah, sunscreen, moisturizer, day and night cream, serta micellar water. Untuk produk make up-nya sendiri, saya berencana akan mengadakan produk make up itu setelah 2 atau 3 tahun penjualan, atau 2-3 tahun setelah usaha bisnis Aurora Beauty Bar ini berjalan. Kemudian juga tertera harga jual yang saya perkirakan untuk mendapatkan omset penjualan, baik dari juga terdapat hasil perkiraan omset penjualan tiap bulan, baik selama 12 bulan, baik dari produk utama atau penjualan utama, juga dari produk samping atau penjualan sampingannya, yaitu berupa produk skincare. Juga terdapat, di dalam tabel juga terdapat total pendapatan dari produk utama maupun produk sampingannya, kemudian ada pajak yang harus dibayar di tiap bulannya selama 12 bulan tersebut, kemudian ada perhitungan HPP. Dengan faktor penjualan sebanyak 25%, kemudian juga didapatkan persen HPP serta total HPP dari bisnis Aurora Beauty Bar ini selama 12 bulan. Kemudian selanjutnya di tabel juga ada tabel tentang gross margin, fixed cost, serta net margin. Gross margin sendiri adalah pendapatan kotoran yang akan didapatkan selama usaha 12 bulan ini. Kemudian net margin adalah pendapatan bersihnya. Tabel ini dapat digunakan untuk menghitung kapan tercapainya break-even point atau BEP atau titik impas dari bisnis Aurora Beauty Bar ini setelah dijalankan. Dari hasil analisis ramalan penjualan, dilihat dari bagian net margin atau pendapatan bersihnya itu didapatkan pendapatan yang tidak menghasilkan nilai yang minus atau sudah tercapai titik impas atau BEP-nya itu di bulan ke-12 setelah bisnis dijalankan. Seperti pada tabel yang sudah diberikan warna yang berbeda, yaitu warna hijau. Kemudian juga terdapat biaya talangan, itu berfungsi atau berguna untuk menutupi pendapatan-pendapatan bersih yang di bulan-bulan sebelumnya, sebelum tercapainya BEP, atau saat nilai-nilai atau pendapatan-pendapatan yang didapatnya itu masih bernilai minus. Kemudian selanjutnya ada analisis sales forecasting atau ramalan penjualan per tahun. Untuk ramalan atau rencana penjualannya, ini saya buat hingga tahun ke-6. Terdapat kenaikan penjualan per tahun sebagai analisis saya, yaitu setiap 10% di tiap tahunnya, kecuali untuk tahun ketiga, yaitu sebanyak 20%, karena saya memperkirakan, atau mungkin itu juga menjadi sebuah harapan, di tahun ketiga itu sudah mulai banyak pelanggan yang datang untuk menjadi customer tetap yang menggunakan member card atau membuat member card-nya, sehingga pelanggan pada tahun ketiga itu terus bertambah atau semakin lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk harga jual juga terjadi kenaikan pada tahun kedua sebanyak 5% dari tahun pertama. Untuk tahun ketiga saya tidak menaikkan harga jual karena saya ingin melihat
atau ingin lebih menarik dulu para pengguna sebelum di tahun keempat sampai selanjutnya saya menaikkan kembali harganya. Kemudian selanjutnya juga terdapat omset atau total pendapatan yang saya dapatkan selama 6 tahun. Perkiraannya dari produk utama dan pendapatan lain atau dari produk skincare sebagai produk sampingan dari usaha atau bisnis saya ini. Kemudian juga terdapat tabel total HPP dan persen HPP serta pajak yang harus saya bayar setiap tahunnya. Nah, untuk tabel analisis sales forecasting per tahun ini dapat digunakan untuk menganalisis payback period atau lamanya waktu suatu usaha ini untuk mengembalikan seluruh nilai modal. Nah, dilihat dari net margin atau pendapatan bersihnya sudah dilihat dari tabel tertera yang merupakan net margin dikurangi investasi menghasilkan angka atau nilai yang tidak minus itu di tahun kedua. Dan setelah diperhitungkan, PBP atau payback period dari usaha bisnis klinik kecantikan Aurora Beauty Bar ini akan tercapai pada tahun kedua di bulan ketiga setelah usaha dijalankan. Atau dalam hitungan bulan itu selama 27 bulan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.